Subhanallah wa bihamdi, Subhanallah wa bihamdi, Subhanallah wa bihamdi, Subhanallah wa A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para sahabat dan jamaah KSM, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para jamaah KSM, terdapat beberapa ayat Al-Qur'an yang menekankan betapa pentingnya berbakti kepada ayah dan bunda atau bapak dan ibu. Sedemikian penekanan itu begitu hebatnya sehingga Allah Subhanahu wa taala setelah kepatuhan terhadap Allah Subhanahu wa taala secara langsung disebutkan kepatuhan kepada kedua orang tua. Sehingga bisa disimpulkan dari ayat ini, tidak ada hak yang lebih tinggi terhadap kita melebihi daripada hak orang tua, kecuali haknya Allah. Haknya Allah di atas orang tua. Tapi setelah itu langsung haknya orang tua yang telah memiliki jasa besar terhadap kita. Kita dilarang melanggar dan membangkang perintah orang tua, kecuali dalam hal-hal apabila kita laksanakan perintah orang tua itu, kita melanggar perintahnya Allah. Itu kita dilarang. Orang tua misalkan menyuruh kita bermaksiat, maka kita tidak boleh patuh. Karena haknya Allah SWT itu di atas haknya orang tua. Tetapi selain itu, maka kita diwajibkan patuh kepada ayah dan bunda. Seorang anak yang tidak bisa berterima kasih dan bersyukur kepada ayah bundanya, maka sudah barang tentu anak ini tidak akan bisa mensyukuri Tuhannya. Itu sudah identik. Anak yang soleh, yang bisa berterima kasih kepada orang tuanya, kepada bundanya yang telah membesarkannya dengan penuh kasih sayang, maka anak ini seyogyanya sudah bisa berterima kasih kepada Tuhannya juga. Mari kita dengarkan ayat berikut ini. وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا. وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. Allah sudah memerintahkan hendaknya kalian tidak menyembah kecuali Dia, kecuali Allah SWT. Jangan menyembah patung, jangan menyembah uang, jangan menyembah jabatan, jangan menyembah apapun kecuali Allah yang layak disembah. Setelah itu langsung wabil walidaini ihsana, dan berbuatlah kebajikan, ihsan kepada kedua orang tuamu. Jadi setelah mengenai tauhid dan kita dilarang berbuat syirik, tidak boleh menyembah selain Allah, langsung penekanan terhadap ihsan, berbuat kebajikan terhadap kedua orang tua. Setelah tauhid, ihsan kepada kedua orang tua. Imma yablughanna indakal kibaru ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uffin wala tanharhuma wa qul lahumā qawlan karīmā. Sungguh pesan yang begitu dahsyat ketika salah satu orang tua kita atau kedua-duanya sudah lanjut usia. Dan biasanya ketika lanjut usia itu adalah yang membuat kita repot. Kita dimintai tolong oleh orang tua karena mereka sudah lanjut usia. Tubuhnya sudah mulai ringkih, tidak dapat melaksanakan pekerjaan sehari-hari mungkin. Sehingga apa? Kita dimintai tolong.
maka kadang-kadang kita berkeluh kesah atau jenuh karena kita juga memiliki pekerjaan-pekerjaan sendiri yang membebani kita. Di situ Allah mengingatkan, fala taqul lahuma uffin. Jangan kamu berkata kasar kepada kedua orang tuamu. Wala tanharhuma, dan jangan sekali-kali kau bentak. Ingatlah, ketika engkau kecil, engkau dibesarkan dengan penuh kasih sayang, dengan penuh air mata oleh kedua orang tuamu. Ingatlah ketika mereka membawamu ke toilet, menyeboki kamu, memandikan kamu dengan penuh kasih sayang, menyuapi kamu ketika kamu kecil. Jangan ketika mereka sudah lanjut usia memerlukan pertolonganmu, kau acuhkan atau mungkin kau bentak. Nah, ini Allah memperingatkan kita supaya kita melupakan sejarah bagaimana kita bisa tumbuh dewasa kalau tidak karena peran kedua orang tua kita, peran ayah bunda yang telah meluangkan waktunya, memberikan kasih sayangnya sehingga kita tumbuh besar dan dewasa. Dan janganlah kalian sekali-kali mengganggu mereka, memberikan gangguan terhadap mereka sekecil apapun. Berbicaralah dengan mereka dengan qaulan karima, dengan kata-kata yang karim, dengan kata-kata yang baik dan mulia dan lemah lembut. Kita tidak boleh samakan komunikasi kita dengan orang tua dengan komunikasi dengan siapapun. Ketika kita berbicara, berkomunikasi kepada orang tua kita, maka intonasinya harus kita rendahkan. Tidak boleh suara kita lebih tinggi daripada orang tua. Itulah sopan santun yang diajarkan oleh Al-Quranul Karim. ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك ilayyal masir. Ayat ini juga sungguh dahsyat. Aku telah pesankan, kata Allah, wasainal insan. Aku telah nasihatkan kepada manusia. Al-insan di sini bersifat umum. Apapun bangsanya, apapun sukunya. Aku telah nasihatkan, aku telah berikan peringatan kepada manusia. Hendaknya dia berbuat ihsan, berbuat bajik kepada kedua orang tuanya, apalagi ibunya yang sudah mengandungnya, wahnan ala wahnin. Karena masa mengandung itu selama 9 bulan, seorang ibu mengalami keletihan-keletihan, kepayahan-kepayahan yang sulit untuk digambarkan. Wahnan ala wahnin, wa fisaluhu fi amain. Kemudian setelah lahir disusui sampai 2 tahun sehingga bisa disape, istilahnya bahasa Jawanya itu tidak diberikan air susu lagi. Wa fisaluhu fi amain, kemudian anishkurli. Kata Allah, tahu dirilah kamu sehingga bersyukurlah kepada aku. Di marhala atau peringkat pertama kita disuruh bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan alam semesta, yang menciptakan langit dan bumi, yang menciptakan bumi yang terhampar, yang menciptakan matahari yang setiap pagi menyinari bumi ini tanpa memungut bayaran, tanpa memungut biaya. Kita disuruh di peringkat pertama bersyukur kepada Allah SWT. Anishkurli. Dan langsung setelah bersyukur kepada Allah, bersyukur kepada orang tua. Wali walidaik, kepada ayah bondamu. Dan terakhirnya wa ilayyal masir. Apa pesan daripada wa ilayyal masir? Maksudnya janganlah kalian lupa diri.
apapun jabatanmu, apapun kehebatan, prestasimu, statusmu di muka bumi, itu tidak terlepas dari jasa Allah SWT di peringkat pertama yang menciptakan kita, dan di peringkat kedua adalah jasa kedua orang tuamu. Jangan ketika engkau sudah menjadi jenderal, jangan ketika engkau sudah menjadi profesor, jangan ketika engkau sudah menjadi wali kota, gubernur, apapun jabatanmu di dunia ini, jangan lupa kepada jasa Allah sebagai pencipta, dan yang kedua kepada jasa kedua orang tua. Dan ingatlah, titik akhirmu adalah kembali kepadaku. Wa ilayyal masir. Tidak bisa lari daripada ini. Sehebat apapun engkau, maka engkau akan sampai kepada satu titik atau kepada satu pemberhentian, yaitu engkau kembali kepadaku dan engkau harus mempertanggungjawabkan semua amal perbuatanmu. Karena titik akhirnya bukan kemana-mana, tetapi adalah kembali kepadaku jua. Kemudian ayat berikutnya, واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. wa'budullah wa la tusyriku bihi syai'a. Sembahlah Allah dan jangan sekali-kali mensekutukan Allah dengan apapun. Di sini disebut syai'a, apapun. Maka apapun ini sangat luas. Entah itu jabatankah, entah itu anakkah, entah itu uang, apapun yang disebut syai', sesuatu itu jangan sampai engkau tempatkan dia sebagai sesembahanmu. Engkau sembahlah Allah cukup. Maka selain Allah jangan kau jadikan sesembahan dan jangan kau jadikan tujuan. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana. Kemudian langsung setelah tauhid itu adalah berbuat ihsan kepada ayah bundamu, wabidil kurba, dan sanak familimu, wal yatama, dan juga Allah berpesan agar kita berbuat bajik kepada anak-anak yatim, wal masakin, dan orang-orang miskin. Kemudian terakhirnya Allah mengingatkan, innallaha la yuhib man kana mukhtalan fakhura. Allah itu tidak suka kepada orang yang mutakabbir, orang yang sombong dan berbangga diri. Itu Allah membenci orang yang memiliki sifat sombong. Wasainal insana biwalidayhi husna wa in jahadaka litusyrika bi ma laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma. ووصينا الإنسان بوالديه حسنا وإن جاهداك لتشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون. Allah memberikan peringatan supaya manusia berbuat husna atau ihsan kepada kedua orang tuanya. Namun jika kedua orang tuamu berupaya agar engkau mensekutukanku, kata Allah, maka disitulah kita tidak boleh patuh kepada orang tua. Fala tutihuma, maka engkau jangan sekali-kali mematuhi mereka. Ilayya marji'ukum, kepada akulah kalian akan kembali. Fa'unabbiukum bima kuntum ta'malun, dan aku akan kabarkan, aku akan kasih tahu kalian apa-apa yang telah kalian lakukan waktu kalian di bumi, waktu kalian hidup di dunia. Kemudian ayat berikutnya, Qul ta'alau atlu ma harrama rabbukum alaikum alla tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana
ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون. قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون. Di ayat ini Allah berpesan lagi untuk kita berbuat ihsan kepada orang tua dan tidak membunuh anak-anak kita dikarenakan takut miskin, takut tidak makan. Karena Allah berpesan, kamilah yang memberi rizki kepada kalian wa iyahum, dan kami memberi rizki kalian itu karena anak-anak kalian. Allah kembali menekankan ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا حملته أمه كرها ووضعته كرها وحمله وفصاله 30 شهرا حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين. ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا حملته أمه كرها ووضعته كرها, yang artinya kami telah pesankan kepada manusia, kami telah nasihatkan kepada manusia agar dia berbuat ihsan kepada kedua orang tuanya. Hamalathu ummuhu kurha, karena ibu ketika mengandung itu kurha, dia melewati keletihan dan penderitaan. Karena hanya wanita yang bisa merasakan, orang laki tidak bisa merasakan betapa mengandung anak itu, mengandung bayi itu letih, penat, dan campur aduk, tidak mudah melewati masa-masa kehamilan. Kadang ada nyidam sesuatu dan gampang muntah. Alhasil hanya wanita yang bisa merasakan betapa sulitnya keadaan hamil itu. Wa wada'athu kurha, dan ketika melahirkan pun itu tidak mudah, antara hidup dan mati. Banyak kita mendengar bahwasanya ketika melahirkan seorang ibu meninggal karena tidak mudah melewati masa-masa sulit melahirkan, karena mengandung janin yang hidup selama 9 bulan, kemudian dia harus melahirkan. Itu betul-betul secara mental harus siap, karena dia akan melahirkan seorang bayi. Jadi ketika mengandung sulit, ketika melahirkan pun tidak mudah. Wa hamluhu wa fisaluhu 30 syahra. Jadi masa hamil yang biasanya 9 bulan, wa fisaluhu, dan masa menyusuinya itu kalau kita gabung 30 syahra, kurang lebih 30 bulan. Hatta idza balagha ashuddahu wa balagha 40 sanah, dan ketika bayi yang dilahirkan itu pelan-pelan kemudian dia tumbuh, ketika mencapai usia 40 tahun, maka anak itu berkata, Rabbi auzi'ni an ashkura ni'matak, ya Allah, berilah aku petunjuk, berilah aku hidayah sehingga aku bisa mensyukuri nikmatmu allati an'amta alayya, yang telah engkau anugerahkan kepadaku, wa ala walidayya, kepada kedua orang tuaku. Kata 40 tahun disebut angka 40 itu
katanya adalah angka keramat. Karena ketika manusia berpuasa misalkan 40 hari, ketika manusia melakukan tirakat berpuasa 40 hari, nah itu adalah seringkali dibarengi oleh satu keberhasilan spiritual. Alhasil angka 40 hari ini adalah angka yang keramat, sebagaimana Nabi Musa ketika melakukan miqat di Tur Sina untuk menerima kitab Taurat, itu asalnya 30 hari kemudian ditambah 10 hari jadi pas 40 hari. Adapun apa rahasia 40 hari atau angka 40 ini hanya Allah dan Rasulnya yang tahu. Tapi disebutkan di sini ketika usia 40 tahun maka dia berdoa, Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardah wa aslih li fi dzurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Ya Allah, berilah hatiku petunjuk, jadikan hatiku begitu lembut sehingga aku bisa mensyukuri nikmat-nikmat yang telah Engkau anugerahkan kepadaku, dan juga aku bisa mensyukuri nikmat-nikmat yang telah Engkau anugerahkan kepadaku dan juga kepada kedua orang tuaku, dan amal solehan, dan aku bisa melakukan amal-amal soleh yang Engkau ridhoi, wa aslih li fi dzurriyyati, dan perbaikilah keturunan-keturunanku, inni tubtu ilaika, aku kembali kepadamu, taba yatubu artinya kembali kepadamu, wa inni minal muslimin, dan aku dari golongan orang-orang yang muslim yang berserah diri kepadamu. وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِنْكُمْ وَأَنْتُمْ مُعْرِضُونَ. Itu disebutkan mengenai mitsaq, maksudnya perjanjian antara Allah dan Bani Israel. Itu Bani Israel berkomitmen, wa id akhadna mitsaqa Bani Israel la ta'buduna illallah. Telah kami ambil semacam sumpah gitu terhadap Bani Israel untuk la ta'buduna illallah, kalian tidak boleh menyembah kecuali Allah. Wa bil walidaini ihsana, dan berbuatlah ihsan kepada kedua orang tuamu, wa dzil qurba, dan juga keluargamu, wal yatama, dan orang-orang dan anak-anak yatim, wal masakin, dan orang-orang miskin, wa qulu linnasi husna, dan berkomunikasilah dengan manusia, dengan masyarakat dengan baik, wa aqimus shalah, dan dirikanlah salat, wa atuz zakah, dan berikanlah zakat. Summa tawallaitum illa qalilan minkum, tapi kebanyakan kalian itu berpaling, tidak mematuhi perjanjian dan sumpah kalian itu, komitmen kalian itu, illa qalilan minkum, kecuali sedikit dari kalian yang patuh terhadap komitmen tadi, wa antum mu'ridun. Yas'alunaka madza yunfiqun qul ma anfaqtum min khairin falil walidaini wal aqrabin wal yatama wal masakin wa ibnis sabil وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم. Yas'alunaka madza yunfikun, mereka bertanya kepada Nabi Muhammad, madza yunfikun, apa yang harus diinfakkan. Kul, katakan wahai Muhammad, ma anfaqtum min khairin, apa-apa yang telah engkau infakkan dari kebajikan, falil walidain, maka prioritaskan untuk kedua orang tuamu, wal akrobin, kepada keluarga-keluarga dekatmu, wal yatama, anak-anak yatim, wal masakin, dan fakir miskin, wabnis sabil, dan orang yang melakukan perjalanan kemudian kehabisan ongkos, kemudian tidak punya tempat untuk berteduh, itu bisa engkau infakkan kepada mereka. Wa ma taf'alu min khairin fa innallaha alim, dan apapun yang engkau lakukan dari kebaikan,
maka Allah tahu apa yang kalian lakukan. Ayat yang berikutnya adalah وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. Dan ayat berikutnya adalah wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana imma yablughanna indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uffin wa la tanharhuma wa qul lahumā qawlan karīmā wahfid lahumā janahad dulli minar rahmah wa qul rabbirhamhumā kamā rabbayani shaghīrā. Jadi dalam ayat ini disebutkan jagalah kerendahan hatimu, wahfid lahuma janahad dulli, dan hamparkan sayap-sayap kerendahan hatimu itu terhadap kedua orang tuamu. Artinya kasihilah mereka, merendah dirilah di hadapan mereka, berdoalah Rabbirhamhuma, sayangilah kedua orang tuaku ya Allah, kama rabbayani shaghira, sebagaimana mereka telah mengasuhku ketika aku kecil. Alhasil ikhwani wa akhwati sekalian, sangat banyak sekali jasa-jasa orang tua yang harus kita ingat sepanjang umur kita, karena jasa mereka itu tidak akan bisa dibalas dengan kebajikan apapun yang kita lakukan. Maka jasa mereka tetap tidak akan bisa kita balas. Terutama apabila orang tua sudah meninggal, maka jangan lupa membaca doa-doa dan bersedekah diniatkan untuk mereka yang insya Allah kekurangan-kekurangan yang kita lakukan saat mereka masih hidup, apabila kita kurang berbakti, insya Allah dengan membaca Al-Quran dan diniatkan pahalanya untuk mereka dan juga bersedekah untuk mereka, insya Allah semua itu akan memudahkan dan mendatangkan cahaya untuk mereka di kubur dan di akhirat kelak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallahi wa bihamdihi, subhanallahi wa bihamdihi, subhanallahi wa bihamdihi, subhanallah.